rekan-rekan dengan tim 155. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pre-check constraint using JSON schema in Oracle Database 23 AI. Nah, apa pre-check constraint database 23 AI itu? Oracle Database 23 AI mengenalkan fitur pre-check untuk menandai check constraint yang divalidasi secara eksternal oleh aplikasi. Selain itu, paket DBMS JSON schema memungkinkan pendefinisian struktur data dalam format JSON schema agar data dapat diproses tanpa kesalahan. Nah, untuk check constraint itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama itu adalah basic check constraint, ini yang lebih umum. Pada fitur basic check constraint ini, kata kunci pre-check digunakan untuk menandakan bahwa validasi data telah dilakukan oleh aplikasi terlebih dahulu. Nah, namun Oracle tetap memvalidasi data secara internal. Jadi jika data yang dikirim tidak valid, database tetap menolak dan menghasilkan pelanggaran constraint meskipun opsi pre-check telah digunakan. Nah, yang kedua itu jenisnya adalah JSON schema check constraint. Nah, walaupun validasi dilakukan oleh aplikasi terlebih dahulu, database tetap akan menolak data jika format atau strukturnya tidak sesuai dengan definisi JSON schema yang ditetapkan. Dengan JSON schema, aplikasi dapat mengetahui seperti apa format, tipe, dan struktur data yang benar sebelum dikirim ke database. Sehingga ketika fitur pre-check digunakan, data yang telah diverifikasi oleh aplikasi tetap sesuai dengan standar validasi di database dan risiko kesalahan penyimpanan dapat diminimalkan. Jadi beda dengan yang basic tadi, JSON itu lebih terstruktur validasinya. Jadi ada pengulangan tabel dibanding yang basic tadi. Nah, sekarang ada di BMS JSON schema describe. Nah, dengan fungsi describe ini, Oracle Database memungkinkan kita menghasilkan JSON skema otomatis dari objek yang ada di database. Nah, skema ini itu bisa langsung digunakan oleh aplikasi untuk memastikan data yang akan dikirim sudah sesuai dengan struktur tabel, termasuk check constraint-nya. Ini membantu menjaga konsistensi validasi antara aplikasi dan database tanpa harus membuat definisi skema secara manual. Nah guys, sekarang kita masuk ke demo programnya ya. Nah, untuk melakukan pre-check constraint validasi, pertama tentunya kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari yang basic pre-check constraint. Nah, pertama kita drop table dulu if exist. Namanya itu adalah tabel T1 atau bebas apa namanya. Nah, tabel T1 berhasil dibuat. Mohon maaf, ini baru gitu. Nah, kita akan buat tabel T1-nya. Nah, kita buat tabel itu dengan struktur tabel yang ada basic press constraint-nya. Jadi ada ID number-nya, file-nya, dan di bagian bawahnya ada constraint T1 by parameter K. Lalu di bawahnya lagi tentunya harus ada constraint valid check untuk validasi constraint-nya. Sekarang kita akan coba. Nah, tabel berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita akan alter tabel untuk memodifikasi constraint valid check pada tabel tersebut. Yang tabel berhasil dialter. Nah, setelah itu kita akan insert tabelnya, yaitu values, yaitu bilangan 1B. Nah, one row created lalu berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita akan lakukan check constraint utamanya, yaitu select status validate pre-check from user constraint.
kita akan validasi fitur cek constraint dari tabel tersebut. Oke, jadi di sini statusnya itu validate, pre-check, statusnya itu disabot, mohon maaf, tidak non validate alias belum divalidasi. Sedangkan untuk pre-check ini tidak perlu diubah karena memang dasarnya utamanya untuk pre-check tabel 1 ini. Sekarang kita harus mengubah agar tabelnya itu jadi enable dan validasinya itu tervalidasi. Nah, pertama kita alter table T1 modify constraint valid check enable non validated pre-check. Oke, tabel berhasil diatur. Sekarang kita akan translate tabelnya. Oke. Nah, tabel translate. Oke, setelah itu kita akan alter tabel T1-nya dengan menambahkan constraint valid check enable non pre-check. Tabel berhasil diatur. Nah, sekarang kita cek ulang tabelnya. Kita cek ulang tabelnya. Oke, di sini statusnya sudah enable dan validate. Namun pre-check ini jadi no pre-check. Untuk hasil akhirnya itu kita harus jadikan no pre-checknya kembali jadi pre-check. Nah, caranya bagaimana? Select owner table name from all table where table name T1. Oke, maaf salah ini sebenarnya untuk mengecek usernya. Sebentar. Oke, maaf berhasil salah. Jadi sebenarnya hasilnya itu no pre-check, jadi bukan pre-check. Mohon maaf. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada JSON skema pre-check constraint. Ini kurang lebih sama seperti yang magic pre-constraint tadi, bedanya yaitu lebih terstruktur, lebih agak rumit codingannya. Nah, sekarang kita buat table T2 untuk mengecek JSON skema pre-constraint ini. Oke. Nah, tabel masih dibuat. Di sini isi tabelnya itu sudah diisi dengan bilangan seperti fruit dan quantity. Ini ada next line tabel semuanya. Nah, kurang lebih ini cara validasinya sama ya seperti yang basic concept tadi. Oke, biasa diantar lagi. Tabel berhasil diatur. Ya, no creator. Nah, sekarang kita ulangin status validasi ceknya. Nah, ini sama saja seperti tadi, statusnya itu disable, not validate, dan pre-check. Kita akan ubah sama seperti tadi menjadi enable, validate, dan no pre-check. Ya, alter table T2 modify constraint pre-check, JSON data.
Oke, double berhasil diatur. Selanjutnya kita akan select status validate pre-check from user constraint. Nah, nama constraint itu beda dengan yang tadi, yaitu JSON data check. Oke, statusnya itu sudah enable dan not validate. Nah, tapi masih pre-check. Ya seperti tadi, untuk menjadikan yang mau pre-check harus di-transact dulu tabelnya. Oke, setelah berhasil di transact, kita akan select statusnya lagi. Oke, sebentar. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke JBS JSON skema describe-nya. Nah, ini untuk menjalankan pre-check tadi. Pertama kita akan select dari tabelnya dulu. Ya, pertama set long-nya dulu jadi dan juga kolomnya. Lalu kita select di SEO serialisnya. Nah, ini untuk yang tabel T1-nya, objek name-nya itu T1 dan owner name-nya itu sys. Ya, karena user database kita ada sys. Kalau ownernya bukan sys, dia nggak bakal jalan tabelnya. Nah, ini hasil dari run codingannya. Nah, kalau tadi tabel yang T1, sekarang tabel ya T2. Sekarang tabel yang T2. Nah, ini juga berhasil seperti tabel yang T1 tadi. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.